Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Shadaqallahul adzim wa shadaqallahu rasulil karim. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, atas nikmat iman, Islam, sehat dan sempat yang Allah masih anugerahkan kepada kita, sehingga dengan semua anugerah dan nikmat dari Allah itulah pada kesempatan pagi hari ini oleh Allah kita diizinkan untuk bisa bangun dari wafat sejenak kita, yang kemudian tadi kita awali dengan ibadah makan sahur, kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dan sedikit watawasau bil haq watawasau bis sabr. Semoga semuanya itu tercatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan istiqomah untuk bisa menjalankannya hingga akhir hidup kita, dan nantinya Allah akan wafatkan kita dalam keadaan bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswahnya kepada kita bersama. Jamaah rahimahumullah, pada kesempatan pagi hari ini sampai nanti insyaallah menjelang syuruk kita akan membahas tentang tema isuk lebih baik. Saya tambahkan dengan bermuhasabah. Nanti coba kita kaitkan dengan ibadah puasa kita. Jamaah rahimakumullah, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dan hari perhitungan, maka setiap detik dalam kehidupannya tidak akan dibiarkan begitu saja. Artinya setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam kehidupan kita itu tidak boleh kita biarkan begitu saja. Is apa anai gitu ya. Is pokoke sak mlaku-mlaku tidak boleh. Ya, tetapi hendaknya dijadikan setiap detik, menit, jam dalam kehidupan kita ini adalah momentum bagi kita, kesempatan bagi kita untuk banyak bermuhasabah. Apa itu? Yaitu banyak menghitung amal baik dan amal buruk yang pernah kita lakukan. Kemudian kita selalu melakukan introspeksi, ya, melihat diri kita, mengevaluasi diri kita, mawas diri, berhati-hati terhadap diri kita, meneliti diri kita. Untuk apa? Agar nanti di kehidupan berikutnya, di menit berikutnya, di detik berikutnya, di jam berikutnya, kita bisa lebih berhati-hati lagi, lebih baik lagi dalam berpikir, berkata dan berbuat. Karena memang hal yang demikian itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasyr 18, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat pada hari esok, yaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kita bermuhasabah itu selalu memperbaiki diri kita dalam setiap kehidupan kita ini, itu perintah Allah. Agar apa? Agar nanti kita itu di hari akhirat hidup kita bisa menjadi lebih baik lagi. Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Orang yang tidak mau bermuhasabah, orang yang kemudian hidup apa adanya, ya, orang yang hidupnya ya wes apa jarine gitu ya. Maka dikatakan dalam ayat ini, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri, mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi orang yang tidak mau mengintrospeksi dirinya, orang yang tidak mau mempersiapkan diri untuk hari akhiratnya, itu dikatakan oleh Allah seperti orang yang lupa kepada Allah. Ya, padahal yang terjadi apa? Mereka lupakan dirinya sendiri. Maknanya adalah dia tidak tahu hidup ini mau dipakai untuk apa.
Saya hidup ini untuk apa? Saya kerjakan ini untuk apa? Dia tidak tahu. Maka itu yang terjadi pada era sekarang. Mohon maaf, di era kekinian ini, hal yang menjadi masalah bersama adalah tentang generasi muda kita. Disinyalir saat ini generasi muda kita itu generasi yang pendek pikirannya. Ketika ada masalah yang ingin mereka lakukan, segera masalah itu selesai. Permasalahannya adalah menyelesaikannya dengan cara yang tidak elok. Banyak terjadi anak muda itu bunuh diri. Yang kedua, ketika dia butuh sesuatu gak pikir panjang. Ya, pokoknya apa yang saya minta saya dapatkan, gak mikir yang dihadapi itu siapa gitu ya. Sampai ada cerita ya di daerah mana saya lupa, hanya gara-gara skincare seorang anak perempuan bisa mengancam ibunya dengan senjata tajam. Ya, skincare bu. Ketika kalau skincare ibu ditodong dengan senjata tajam coba. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena memang akhlaknya tauhidnya kurang kuat, gitu ya. Maka jamaah rahimakumullah, ini harus kita tanamkan dalam diri kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa kita hidup ini di dunia itu adalah untuk hari esok, hari akhirat. Ayat ini memberikan syarat kepada kita bersama bahwa dalam kehidupan ini harus sering banyak muhasabah. Untuk apa? Untuk mencek, untuk melihat apa yang sudah kita berbuat, apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan yang akan datang, yaitu hari akhirat kita. Ya, orang yang mau bermuhasabah itu menandakan orang itu orang bijak, orang cerdas. Ya, jadi orang yang mau muhasabah, orang yang sering mengkoreksi dirinya, orang yang sering melihat dirinya, tidak banyak mengevaluasi orang lain, itu dikatakan orang yang cerdas. Berarti dia pikirannya bukan hanya fokus dunia, tapi akhirat juga. Disampaikan oleh dalam hadis Rasulullah SAW, An-Nabi SAW al-kayyisu, orang pandai, orang cerdas, orang bijak, ya. Man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, adalah orang yang menghisap, mengevaluasi diri sendiri dan beramal untuk kehidupan sudah mati. Ya, jadi orang bijak, orang cerdas, orang pandai itu bukannya punya gelar profesor, doktor dan lain sebagainya. Tapi orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang cerdas itu orang yang suka menghisap dirinya. Untuk apa? Untuk kehidupan yang akan datang. Sudahkah dia beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya? Seperti hari ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan sampai dengan hari ke-13 ini, kalau dia orang bijak, dia akan selalu mengevaluasi. Sudahkah Ramadan tahun ini diisi dengan sebaik-baiknya? Kalau sudah, maka saya yakin tidak ada masjid yang kemudian kosong, gitu ya. Atau kemudian di awal saja penuh, kemudian di akhir penuh, di tengah-tengah habis. Bisa jadi di era sekarang ini habis semua, gitu ya. Tapi saya lihat kemarin memang di beberapa tempat itu banyak berkurang. Saya kemarin malam ngisi tarawih di Al-Manar itu, biasanya Al-Manar sehari biasanya full sampai belakang. Kemarin cuma 3 soft. Itu pun banyak, betul kata teman-teman, banyak yang sepuh-sepuh. Yang mudanya ada di mana? Mungkin tarawih di kafe gitu ya. Habis bubar, ngopi, terus tarawih. Husnuzon saja bu ya. Gitu ya. Kita nggak tahu. Ini yang menjadi PR kita bersama. Dan ini ya sekali lagi saya ingin keluar sedikit dari bahasan kita. Dan ini adalah tugasnya para pengurus masjid. Bagaimana masjid itu bisa menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak muda. Ya. Maka ada beberapa kesempatan itu di satu tempat di Masjid Al-Falah Sragen itu betul-betul anak mudanya dioptimalkan. Ya, artinya dioptimalkan itu betul-betul yang menjadi pelaksana masjid, marbotnya itu semuanya adalah anak-anak muda. Ya, saya punya video nanti kalau ada waktu saya tunjukkan. Ya. Masjid itu kalau kotor, anak kecil misalkan bawa jajan tumpah, nggak diseleni bu, nggak dimarahi, dibersihkan saja. Kenapa? Bersihkan itu lebih mudah daripada ketika mereka kita marahi gak mau kembali lagi ke masjid. Wangan loh ini. Lalu ciki gampang. Karpet diriciki selesai sudah. Kalau kita marahi sekali mereka kapung akan mau ke masjid. Ya, itu saya dapati juga real nyata di depan mata saya di musola di dekat rumah saya. Dulu banyak kecil ikut pengajian, tapi suatu saat mereka ramai di Seleni di salah satu tamer ya wes belas kalau mau ke masjid. Ya, diajak pun tidak mau mereka. Apa ketika saya tanyakan kenapa nggak sholat ke musola? Ogah, keren-keren ngamuannya gitu. Itu repot ya. Tapi jamaah rahimakumullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang berpikir untuk
nanti bagaimana setelah dia mati. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang dirinya mengikuti hawa nafsu dan berangan-angan terhadap Allah. Apa berangan-angan terhadap Allah itu? Ahli hadis mengatakan, ya sudah apa kata Allah, itu berangan-angan tuh. Allah besok aku mati tadinya ya apa kan urusan Allah. Nah itu yang salah. Ya, Anda bisa. Ini harus kita rubah. Itu orang yang lemah. Nah makanya inilah pentingnya muhasabah. Bahkan sahabat Umar bin Khattab itu sampai mengatakan dengan keras, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sekalian, introspeksilah diri kamu sekalian sebelum kalian dihisab. Ya, oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhiaslah diri kamu sekalian untuk menghadapi penyikapan hisab yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya atau muhasabah pada saat hidup di dunia. Jadi orang yang suka muhasabah itu, Bu, insya Allah nanti ketika dihisab oleh Allah itu ringan hisabnya, karena dia sering mengkoreksi dirinya sendiri. Ya kan? Ada hadis yang sudah mungkin sering kita dengar tentang orang yang muflis, orang yang celaka. Datang dari Allah membawa pahala utama, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pede masuk surga. Begitu berhadapan dengan Allah, datang orang pertama, ya Allah, orang ini dulu di dunia menghina saya, datang lagi dulu dia mencela saya, menyakiti hati saya, mengambil harta saya. Akhirnya apa terjadi? Allah ambil pahala-pahala ini diberikan kepada orang yang disakiti di dunia. Begitu selesai semuanya, pahala kebaikannya habis, masih ada yang protes. Ya Allah, ini dulu pernah nyakiti saya. Apa yang terjadi akhirnya? Pahala orang yang disakiti diambil, Allah alihkan kepada dirinya. Akhirnya apa? Summatul khafinnar, dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini kenapa terjadi demikian? Karena dia tidak mau bermuhasabah. Dia tidak mau malah mengecek bagaimana dirinya. Maka ini pentingnya kita bermuhasabah, mengkoreksi diri kita. Kalau memang kita punya salah dengan saudara kita, segera kita minta maaf. Kalau punya salah dengan Allah, istighfar, tidak diulangi lagi, insya Allah diampuni. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kesalahan kita kepada sesama manusia. Zaman dari Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita muhasabahi. Pertama adalah tentang praktek pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Karena memang kita diciptakan adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tugas kita hidup di dunia adalah ibadah. Maka nafas kita, kerja kita, semuanya harus kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu merupakan rangkaian perbuatan yang mendatangkan cinta Allah dan ridhonya. Jadi mendatangkan cinta Allah dan ridhonya. Kata kunci ibadah itu adalah ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhlas itu, ya, dalam sebuah kitab At-Tibyan fi Adabil Hamalatil Quran disebutkan di sana ketika membahas tentang keikhlasan seorang muallim, ikhlasnya seorang pengajar itu dikatakan ikhlas itu apa? Ikhlas itu ada dan tidak ada orang perbuatannya sama. Ketika dia sembunyi, ketika dia terang-terangan, apa yang dia kerjakan sama. Itu namanya ikhlas. Yang diharapkan hanya apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah sudah cinta kepada kita, maka seluruh penghuni langit, penghuni bumi pun akan cinta kepada kita. Yang serta kasih tanda merah ini. Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Rasulullah SAW bersabda, maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyuruh pada penduduk langit, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka para penghuni langit pun mencintai dia. Selanjutnya Rasulullah bersabda, dan kemudian di bumi dia pun menjadi orang yang diterima. Jadi tanda orang dicintai oleh Allah itu apa? Satu, dicintai seluruh penghuni langit, penghuni bumi. Ciri dicintai oleh manusia lainnya di penghuni bumi apa? Di mana saja dia berada, dirinya diterima. Kenapa? Karena dia menghadirkan manfaat, menghadirkan kebaikan. Sebaliknya dia juga disebutkan, kalau orang itu sudah dibenci oleh Allah, maka dia pun akan dibenci di langit, di bumi. Tandanya apa? Ketika orang itu dibenci di bumi Allah, di mana saja dia berada, orang merasa tidak nyaman karena keberadaannya, karena dia selalu menghadirkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, itu tandanya. Maka mari kita raih cinta Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi kata kunci ibadah itu adalah ikhlas, ya, ayatnya jelas. Al-Bayyinah ayat ke-5. Sekarang kita lihat ini ada ceramahnya Ustaz Dasar Latif tentang sholat yang tidak ikhlas. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kok sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asal lagi. Baru satu apa tidak ikhlas? Saya sudah sholat Ustaz. Betul kok sholat tapi main-main. Mana buktinya? Allahu Akbar. Oh ketawa karena kau bayangkan dirimu. Ya itu nih. Jadi bagian sholat tidak ikhlas itu ketika sholat tidak khusyuk atau maknina, sibuk dengan aktivitasnya, entah garu-garu, entah apa gitu ya. Maka harus hati-hati dengan sholat kita. Yang kedua, ya nanti tentang sholat khusyuk ada sedikit pembahasannya. Yang kedua, aspek pemanfaatan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita cek adalah bagaimana kita bermuhasabah atas nikmat Allah. Kita tahu bahwa tubuh kita dan segala hal yang melengkapi tubuh kita, mata, hidung, semuanya, umur, rizki, seluruh nikmat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu karunia dari Allah, ingat, maka nikmat itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. At-Takasur ayat 8. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu, hari perhitungan amal tentang seluruh nikmat. Ya, dijelas lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba kelak di yaumul qiyamah hatta yus'ala an umrihi, sehingga ditanyakan kepadanya satu tentang umurnya, fi ma'afnahu, untuk hal apa ia habiskan. Umur ditanya, nikmat umur ditanya, dihabiskan untuk apa? Wa anilmi fi ma fa'ala, tentang ilmunya apa sudah dia kerjakan. Ya. Jadi ikut ta'lim, ikut pengajian itu jangan kemudian dianggap sekedar ikut saja. PR-nya bagaimana mengerjakan ilmu yang sudah kita dapatkan. Itu kalau nggak dikerjakan akan ditagih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an malihi, hartanya ini spesial. Hartanya min aina tasabahu, ditanyakan oleh Allah dari mana dia dapat. Wa fi manfa'ahu, dan dalam hal apa dia keluarkan. Hati-hati, harta itu ditanya oleh Allah, kamu dapat dari mana dan kamu pakai untuk apa. Ya. Harta dua kali ditanyakan oleh Allah. Wa an jismihi fi mablahu, tentang jasadnya, tubuhnya, jasmaninya, capeknya, dalam hal apa ia gunakan sampai hancur. Hancur itu sampai tubuh itu dimakamkan. Ditanya oleh Allah nanti, ya. Tubuh kita, capek kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi saya sampaikan di awal, maka niatkan pekerjaan kita, apapun aktivitas hidup kita itu adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana rumusnya? Insya Allah mudah. Awali segala hal perbuatan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanamkan dalam hati, ya Allah, aku kerjakannya adalah untuk mendapatkan ridhamu. Sudah. Insya Allah apa yang kita kerjakan itu akan beribadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada video pendek tentang orang itu sebanyak bersyukur. Nah itu ya, hidup yang kau perlukan tergantung itu yang diinginkan oleh orang lain. Kita mengeluh, Bu, ya, mengeluh hidup kita, padahal ada orang yang lebih susah dari kita sebenarnya. Ada orang yang susah mengeluh kesah, ternyata masih ada yang lebih susah lagi dari dirinya.
Maka apa yang kita lakukan? Syukuri apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. La in syakartum lazidannakum wa in kafartum min azabil lasyadid. Jelas sudah ayatnya. Kalau syukur Allah tambah, kalau kufur Allah ambil. Ambil yang macam bukan langsung diambil, enggak. Ya, ada bila syadid, ada pun sangat pedih. Malah proses mengambilnya itu bisa jadi tidak mengenakan. Oke, hartanya banyak, tapi tiap hari, tiap minggu harus pergi ke dokter untuk periksa, 1 kali periksa berapa, diuji oleh anaknya melakukan suatu perbuatan harus menghabiskan uang sekian, kita nggak tahu, ya. Maka harus banyak bersyukur. Bentuk syukur ya itu, bentuk syukur yang bisa kita lakukan adalah apa? Senang bersedekah, Bu. Ya, orang yang senang bersedekah itu menandakan dia syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan, idza kana Ramadan fa'aksin minas shadaqah. Ya, sesungguhnya kalau sudah masuk bulan Ramadan perbanyak bersedekah. Dan sedekah yang paling utama kata Rasul, sedekatun fi Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Nah, ini ada kisah keajaiban sedekah, dalam sekejap 50.000 jadi 5 juta. Ya, kita dengarkan. Saya pada waktu itu masih satu, saya ditelepon sama istri, ya susunya habis. Saya jawab, alhamdulillah saya dapat duit 52.000. Kemudian di perjalanan ada orang bangun pondok, langsung saya panggil. Ketika saya pegang saku, ternyata yang 2.000 ini sudah jadi rokok. Ini yang 50.000 jatah susu anak, saya masukkan di situ. Sebenarnya itu pulang diomelin sama istri. Ini kebangkitan punya modal, kebangkitan proyeksi juga. Saya turun dulu, saya ketemu seorang ibu-ibu. Bu, ibu mau mana? Saya cari kerajinan marmer. Ibu lihat barang saya. Ini yang saya cari. Saya tadi muter-muter dari pagi sampai malam. Alhamdulillah ini jodoh saya. Pada saat itu ada deal, profit bersihnya 5 juta. Terus saya belikan susu. Waktu itu mintanya 400 gram, saya belikan 800 gram kali 3. Istri langsung semua dari mana? Ah, itu dibayar utang sama bulan 50.000 dan 5 juta. Oke, punya uang 52.000, harusnya beli susu, yang 2.000 beli rokok, 50.000 di tangan, ada orang bangun pondok dikasihkan. Pulang ya biasa, Bu, diseneni oleh istrinya. Harusnya beli susu kok malah disedekahkan. Tapi kan dia yakin Allah balas keyakinannya itu karena beliau adalah pengusaha marmer, pengrajin marmer. Ada seorang ibu-ibu cari marmer keliling tidak dapat, ketemu beliau, langsung dibayar cash 5 juta. Nah, maka orang sedekah itu butuh keyakinan, butuh keberanian. Di dompet tinggal 6.000. Lagi sesedekah gitu ya. 5.000 nikah atau yang 1.000 ini butuh keyakinan. Nah, maka mari kita senang bersedekah dan jangan bersedekah, insya Allah menguatkan keyakinan kita. Itu nih. Lah, terkait tentang orang bersyukur itu ini hadisnya, Bu. Undur ilamin asfala minkum wala tandur ilamin huwa fawqikum fa huwa ajdari an la tasdaru ni'matallahi alaikum. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia. Janganlah kau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini, dalam masalah dunia. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah. Kalau kita melihat masalah dunia orang di bawah kita tadi contohnya, insya Allah kita akan banyak bersyukur. Aspek ketiga yang harus kita muhasabah adalah aspek hidup bermasyarakat. Ya. Sekali lagi, kita hidup di dunia itu bermasyarakat. Ya. Orang yang banyak ibadah, orang yang baik ibadahnya, seharusnya dibarengi pula dia punya kebaikan juga kepada sesama masyarakat. Hablum minallahnya dapat, hablum minannasnya pun harusnya juga dapat. Maka akan jadi salah kalau kemudian hablum minallahnya baik, hablum minannasnya tidak baik. Pasti ada sesuatu yang kurang pas. Contoh ini nyata Rasulullah itu hubungan dengan Allah baik, hubungan sama manusia pun sangat baik, gitu ya. Makanya sampai Rasul menyampaikan, ya, kalau ada orang hablum minallahnya baik tetapi kemudian hablum minannasnya kurang baik, ya ini ada hadisnya. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan, hadis ini bunyinya perempuan, Bu, tapi jangan khawatir, ya, jangan khawatir, walaupun bunyinya perempuan, ini berlaku umum untuk semua hamba-hambanya Rasulullah, ya, untuk umatnya Rasulullah. Ada seorang perempuan yang terkenal dengan banyak melaksanakan salat. Hadis yang lain mengatakan kalau malam dia selalu salat malam. Dia puasa, di hadis yang disebutkan di siang harinya dia puasa, dan dia senang sedekah. Di hadis yang disebutkan karena senang sedekahnya itu sampai dia dikatakan dermawan. Tapi tuh dijironaha bilisannya. Ya Rasul, hanya saja ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya,
sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, tapi lisannya tidak bisa ditahan untuk menyakiti tetangganya. Makanya puasa itu bukannya puasa perut, tapi puasakan seluruh anggota tubuh kita. Apa kata Rasul? Ya, hiya finnar. Dia di dalam neraka. Nah, dia di sana ditambahi di depannya la khaira fiha, tidak ada kebaikan dari dirinya, hiya finnar, dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya Rasul, ada orang yang biasa-biasa saja, puasanya hanya puasa sunnah saja atau bahkan puasa Ramadan saja, sedekahnya itu ya kalau disebutkan dari yang lain itu sampai keju dipotong dua untuk dia sedekahkan, sholatnya hanya sholat fardu saja, di hadis yang lain disebutnya demikian, ya. Ini ya, dia hanya sedekah dengan sepotong keju, tetapi ya la tu'di jironaha bilisaniha, tapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasul? Hiya fil jannah, dia masuk ke dalam surga. Ini ya, maka ini pentingnya hablum minallah baik harus seimbang dengan hablum minanas kita. Ini saya sampaikan tadi tentang orang yang muflis ya. Ini orang yang muflis. Maka jamaah Rasul menyampaikan, ini pentingnya tetangga, ini hadis qudsi. Ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atu ahli abyatin min jiranihil adnaini illa qala qad qabiltu ilmakum ya, qad qabiltu ilmakum fihi wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia lalu ia dipersaksikan oleh 4 keluarga dari tetangga dekatnya. 4 keluarga tetangga dekatnya berarti kanan kiri kita, 4 tetangga dekat gitu ya. Melainkan Allah berfirman, sungguh aku telah menerima pengetahuan kalian tentangnya dan aku mengampuni dosa yang tidak kalian ketahui. Maka ketika ada orang meninggal dunia, ditanyakan orang ini baik ataukah baik, kan saya jawab baik. Dan ini saya ngopo saya kan begitu. Yang bilang mengatakan saya kalau orang jauh nggak diterima. Tapi kalau yang mengatakan saya baik tetangga dekatnya, maka itu akan diterima oleh Allah. Ya, perkataan baik kita itu dan Allah ampuni dosa orang yang meninggal dunia itu. Coba. Maka Rasul sampaikan di hadis yang lain, ya, saking pedulinya dengan tetangga, kalau kau masak, ya, masakan berkuah marokatan, ya, masakan berkuah, maka perbanyak buahnya, berikan kepada tetanggamu. Ya. Jadi kalau masak bakso, dudu sing kuat aku, nggih. Pentole gede mawon. Tanggane sukane dudu mawon nggih. Lu situ budi, ya itu bas dewi, buatan. Nah begitu. Marokatan itu adalah sup yang di dalamnya ada daging, di dalamnya ada sayuran. Maka perbanyak itu. Untuk apa? Kita berikan kepada tetangga kita. Tujuannya untuk ini, Bu. Ketika nanti kita meninggal dunia, orang tahu kita orang baik, maka kita dipersaksikan bahwa kita itu adalah orang baik. Nah, itu pentingnya tetangga dekat kita. Oke? Ini ada videonya. Ada satu dosa besar yang sering diabaikan, menyakiti tetangga. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat maupun yang jauh. Nabi Muhammad bersabda, demi Allah, tidak beriman seseorang yang menyakiti tetangganya. Pahala besar menanti bagi mereka yang menjaga hubungan baik dengan tetangga dan tidak menyakiti. Jangan abaikan dosa besar ini. Mari mulai hari ini untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga kita, karena ini adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Tahukah? Tunggu. Maka kalau coba kita kaitkan muhasabah dengan Ramadan, maka puasa Ramadan yang kita jalankan ini harus juga selalu kita muhasabah, Ibu. Harus kita cek sama dengan hari ini. Jangan sampai puasa yang kita kerjakan itu hanya sebatas puasa perut saja, menahan lapar dan dahaga saja. Rasul memberikan warning kita, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Ya. Jadi orang puasa nggak dapat apa-apa, hanya dapat lapar dan dahaga saja. Ibnu Qayyim menyampaikan, dan orang yang berpuasa adalah yang anggota badannya puasa dari dosa, lisannya puasa dari dusta, ucapan keji dan persaksian palsu, perutnya berpuasa dari makan dan minum, maka dia jika ia berbicara tidaklah berbicara dengan perkara yang merusak puasanya. Kenapa demikian? Karena jamaah, puasa itu inginnya Allah menjadikan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Dikatakan dalam ayat ini la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu orang yang menjadi lebih baik lagi.
Maka kalau kita menengok puasa, mari kita analisis dua puasanya hewan ini, puasa ular dan puasa ulat. Dua binatang ini sama-sama puasa. Ular ketika puasa dan setelah puasa, belum puasa dan sudah puasa, wajahnya sama, Bu. Ya begitu itu ular. Tapi ulat ketika dia berpuasa, wajahnya sebelumnya itu gemesi gitu ya, karena sering makan tanaman panjenengan. Tapi setelah dia berpuasa, wajahnya menjadi indah memesona, ya, menjadi kupu-kupu. Namanya ular sebelum dan sudah puasa sama, ya ular juga gitu ya. Tapi ulat, Bu, setelah dia berpuasa namanya berubah menjadi kupu-kupu. Makanannya ular sama, sebelum sudah ya itu aja dimakan oleh ular. Tapi ulat sebelum puasa memakan tanaman kita, tapi setelah puasa dia menghisap madu, ya kan? Lebih baik. Cara bergerak ular sama, Bu, sebelum sudah puasa merayap gitu ya. Tapi kalau ulat sebelum puasa dia menjalan merayap itu, tapi setelah dia berpuasa dia terbang gitu ya. Tabiat atau sifatnya ular sebelum sudah puasa sama, ganas juga, berbisa juga. Tapi ulat, Bu, setelah dia berpuasa, dia sebelumnya menjadi hewan perusak, tapi begitu setelah puasa dia berubah menjadi hewan yang bermanfaat karena membantu proses penyerbukan. Kita simpulkan, puasanya ular itu tidak merubah apa-apa, Bu. Yang berubahnya kulitnya saja, melungsungi gitu. Tapi puasanya ulat dia berubah menjadi lebih baik lagi. Yang itu yang Allah inginkan dari kita. Dengan puasa diri kita menjadi lebih baik lagi. Maka puasa kita harus imanan wahtisaban, harus serius, tidak boleh main-main. Ya, agar apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa kita. Karena dosa diampuni, maka kita insyaallah mendapatkan gelar la'alakum tattaqun. Pertanyaannya, bagaimana puasa yang imanan wahtisaban itu? Yaitu puasa yang menjaga dari puasa yang sia-sia, yaitu puasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Bagaimana caranya? Satu, hindari qaula zur, jangan suka berkata bohong. Man lam yada qaula zur wal amali bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak menunjukkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hati-hati, Bu, Pak, kalau nanti berjanji pada anaknya, kalau kamu nanti bisa puasa maghrib 1 bulan, nanti pas hari raya ayah belikan sepeda, begitu. Harapannya hanya ingin agar anaknya punya motivasi untuk puasa. Itu janji, Bu. Nanti kalau sudah selesai 1 bulan betul-betul dia lakukan itu, maka tunaikan itu. Kalau nanti kita ngomong tapi dalam hati ini hanya sekedar motivasi, ya, tidak ada greget untuk kemudian memenuhi hajat kita itu, nah itu termasuk qaul zur. Kita sudah berdusta pada anak kita. Kalau ada kata nanti pas selesai hari raya nggak ada uang, jangan bohong lagi. Oh, ternyata bapak tumbaskan, gitu, bapak tumbaskan. Mau bapak belikan, ternyata kok tokonya tutup sesuai ya. Nah ini dosa kedua sudah. Maka katakan dengan jujur, nak, mohon maaf, ternyata ayah belum ada uangnya. Nanti insya Allah kalau sudah ada uang, ayah belikan. Hati-hati ketika kita sering berbohong pada anak tanpa kita sadari, membentuk karakter anak, dia akan suka berbohong kepada kita. Karena anak cerminan diri kita. Makanya kalau anak itu berbuat salah, jangan langsung diseneni, Bu. Ambil kaca, ngocok, gitu ya, ngocok. Ya ini cerita nyata saya sendiri. Saya dulu ketika kecil itu sering paling suka sholat subuh, Bu. Kalau bapak bangun itu nggak perlu dipanggil, Bu, enggak, kudu ditutup baik guling, baru saya tangi. Ternyata anak saya nomor 2 sama, Bu. Anak saya nomor 2 itu subuh ini wanyal dulu. Waktu dia masih sekolah itu, kudu sampai bibirnya menit-menit sampai disirati baru dia mulai. Ya nggak saya marahi, saya dulu begitu. Ya, saya dulu begitu. Akhirnya apa ya, sudah alhamdulillah sekarang sudah di pondok saya amankan. Biar tabiatnya nggak terlalu berkepanjangan. Nah ini, ya. Maka kalau kita sering bohong pada anak, anak pun akan mudah bohong pada kita. Termasuk qaul zur itu apa? Buhtan, memfitnah. Itu termasuk qaul zur. Kemudian apa? Hindari lagu. Lagu itu perkataan yang sia-sia ataupun rafas, kata-kata purnu. Laisa siya minal akli wasyarab. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja. Innama siya minal lagu wa rafas. Tapi puasa itu menahan diri dari perkataan lagu dan rafas. Ya.
Jadi kita puasa itu mengenai perkataan lahu dan rafas. Lahu itu apa? Dalam kitab Fathul Bari disebutkan al-lahu al-kalam alladzi la aslu lahu minal batil was sabaha. Lahu itu perkataan sia-sia dan semisalnya tidak berfaedah. Jadi ngomong yang nggak berfaedah, ngomong nggak ada manfaatnya, perbuatan yang nggak ada manfaatnya, itu juga termasuk lahu. Kakean turu ketika puasa pun lahu. Makanya nggak ada hadisnya ya. Itu hadisnya dhaif, tidur orang puasa itu adalah ibadah. Nggak ada. Kalau tidur orang puasa itu adalah ibadah, itu ibadah gitu ya. Yang dimaksud tidur orang puasa itu adalah ibadah ketika kita seperti hari ini, ketika ngaji, baca Quran ketiduran itu baru bernilai ibadah. Gitu ya, maka hati-hati. Ya, sedikit lagi. Kemudian rafas itu, mohon maaf, kalau dalam secara umum rafas itu berarti hubungan badan antara suami dan istri, tapi diartikan lebih luas lagi, rafas itu termasuk bagian pikiran porno, kata-kata porno, kata-kata jorok, meso, itu bagian dari rafas. Itu harus kita hindari. Melakukan berbagai macam maksiat. Nah, ini ya kita hindari. Jadi Nabi mengatakan, seandainya kamu berpuasa, maka pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu turut berpuasa. Ya, janganlah kamu menyakiti tetangga. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Rajab, ahwalus siyam tarkus syarabi wat ta'am. Tingkatan puasa yang paling rendah hanya meninggalkan minum dan makan saja. Maka mari ini kita hindari. Lebih banyak kita lakukan apa? Di antaranya satu, perbanyak bersedekah. Rasul memberikan motivasi orang yang senang sedekah, di antaranya suka kasih makan takjil orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang makan takjilnya itu. Bayangkan jenengan ngasih air mineral satu dus isinya 40 orang yang minum air mineral kita, maka 40 pahala orang puasa akan Allah alirkan kepada kita tanpa mengurangi orang yang meminum air mineral kita yang sedang berpuasa itu. Nah, ini motivasi bagi kita. Gitu ya, maka banyak bersedekah. Kata Jabir bin Qayyim, orang bersedekah itu mencegah kematian yang jelek, mencegah malapetaka, sampai sedekah itu melindungi diri dari orang zalim. Sedekah menghapus dosa, menjaga harta, mendatangkan rezeki, membuat gembira hati, dan membuat hati yakin dan berbaik sangka kepada Allah. Itu ingin saya lewati. Sedekah itu boleh dengan ditampakkan, disebut namanya, boleh juga dengan sembunyi-sembunyi. Ya, inti sedekah itu adalah ikhlas. Tadi ikhlas sudah kita bahas. Jangan medhit nih. Lembing lagi kok ini ya. Orang bakhil itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Terakhir ini. Yang penting kan ikhlas katanya. Waalaikumsalam.
Pak, Bapak Nito. Apa ini? Oh, Daro, dari Matur Suwun pengen sama Tani. Oh, Nito ada. Ya. Hah? Belajar satu. Nah itu gitu. Tukang bakar itu bukan membuat dia tambah kaya, Bu, tapi akan kembali kepada dirinya. Allah sampai ini jelas sudah. Ya, ingatlah kamu orang-orang yang diajar dan menafikan kamu pada jalan Allah, maka di antara kamu ada orang yang kikir, medit, bakhil, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Maka mari kita berbanyak bersedekah. Kemudian yang kedua, yang apa kita perlunya membaca Al-Quran. Al-Quran itu akan jadi syafaat bagi diri kita semuanya. Jamaah rahimahullah, akhirnya muhasabah puasa kita, Pak. Mari kita cek puasa kita. Sudahkah puasa kita itu puasa seluruh anggota tubuh kita? Kalau masih belum, masih banyak waktu yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki puasa kita. Harapannya dengan puasa tadi akan memberikan la'alakum tattaqun kepada kita. Allah hapuskan dosa kita, dan dengan demikian insya Allah hari kita ke depan menjadi lebih baik lagi karena kita mendapatkan takwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusan kita bersama. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang isu lebih baik lagi dengan muhasabah. Semoga ini bisa memberikan motivasi kepada kita bahwa ada PR bagi kita bersama untuk selalu menjadi lebih baik lagi dalam setiap kehidupan kita ini, terutama di bulan puasa ini. Mari kita selalu berbuat lebih baik lagi dengan puasa kita. Dengan demikian insya Allah puasa yang kita kerjakan akan menjadikan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan dengan takwa itulah kunci kita untuk kelak bisa berbahagia di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.